Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat tahun baru. Firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai nas dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kembali hari yang baru. Di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Tuhan, sebelum kami sekalian menindaklanjuti aktivitas kami sepanjang hari ini, saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama terlebih dahulu untuk membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami, memberkati kami, menganugerahkan bagi kami hati seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah ia kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan sudah dibacakan bagi kita. Sesuatu hal yang sulit jikalau ada firman Tuhan yang bertentangan dengan akal dan pikiran kita. Sesuatu hal yang mustahil. Kenapa dikatakan mustahil? Sesuatu hal yang bertentangan, sesuatu hal yang tidak mungkin menurut akal kita untuk mengerjakannya. Apakah itu saudara-saudara? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kasihilah musuhmu. Mengapa ini harus? Apa maksud Tuhan menyuruh kita mengasihi musuh? Di mana-mana semua orang tahu musuh ya musuh. Mereka harus dilenyapkan. Mereka tidak layak. Mereka berbeda. Saudara-saudara, menurut pikiran kita mana mungkin kita mengasihi musuh kita? Terlalu banyak sudah. Kita merasa tidak nyaman. Kita merasa dipinggirkan, kita dibuang, kita dibully, dan seterusnya. Pikiran kita mengajarkan kita, mendorong kita untuk kita balas. Kebencian, ya memang kebencian. Tidak ada kata lain menurut pikiran kita. Menurut pikiran manusia, kita harus membalas dengan kebencian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari ini kita belajar akan firman Tuhan yang luar biasa. Karena justru perintah Tuhan kepada kita adalah kebencian harus diperangi, harus dilawan dengan kasih. Kita harus mengasihi musuh kita. Sebab apa yang dikatakan Tuhan ini, yang pertama-tama, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus
membalasnya dengan mengasihi orang lain, mengasihi musuh kita. Sebab kita ingat akan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Dan saudara-saudara, dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudara, tentunya bahwa tidak ada cara yang paling efektif melawan kebencian kecuali dengan kasih itu sendiri. Sebab sesungguhnya beralaskan firman Tuhan, tidak ada gunanya kebencian dibalas dengan kebencian. Sebab semuanya bermuara kepada kebinasaan. Inilah sikap hidup yang justru indah dan spesifik bagi setiap orang Kristen. Tuhan Yesus ingin kita melakukan ini karena Tuhan ingin kita melakukannya sebagai respon kita menjadi orang yang percaya. Kita tahu, saudara, bahwa karena kasih-Nya kepada kita, Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Ia memang harus melakukan kasih itu sendiri. Sulit, ya. Namun kita pernah melihat sebuah ilustrasi. Air pun setetes demi setetes, pada waktunya ia mampu membuat lubang pada batu karang. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, bukan karena kemampuan, sebab kita tahu tidak ada satupun orang yang mampu melakukannya tanpa Tuhan menolongnya. Jadi Tuhan tidak ingin kita hidup dalam pedihnya kebencian, sebab itu hanya cara iblis membuat kita gagal hidup kudus di hadapannya. Sebab dari nats ini kita diminta bahwa ada kasih Tuhan, ada wajah Tuhan pada orang yang membenci kita. Tentunya saudara-saudaraku yang dikasih, adalah lebih baik mengerjakannya sedikit daripada tidak sama sekali. Dan tidak akan pernah ada istilah terlambat bagi orang yang mau berubah. Tuhan ingin kita melakukannya. Selamat menjalani tahun yang baru. Selamat mengisi hari hidup kita dengan kasih dari Allah, sekalipun itu musuh kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Apa manfaat dari percaya jikalau kita hanya menjadi orang yang menyimpannya? Itu kata dunia, mengajak orang-orang percaya. Tapi Tuhan, kami patut bersyukur karena firman-Mu. Kami boleh menangkap pesan di mana Engkau boleh mengasihi kami terlebih dahulu. Sebab dasar pemberian yang tulus dari Allah yang tak mampu dibalas adalah kasih itu sendiri. Kami akui bahwa kami tidak mampu melakukannya, terlebih-lebih mengasihi musuh. Dunia memang sering lebih kuat untuk membuat kami bisa gagal hidup benar seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi saat ini kami mohon kepadamu, ya Tuhan, naungi kami dalam tuntunan Roh-Mu, ajar kami untuk kami bisa dan mampu melakukan. Biarkanlah hari-hari yang kami jalani dalam tahun 2021 ini
dihiasi dengan kasih, dihiasi dengan kesukacitaan dari Allah saja. Kami saat ini berdoa, ya Tuhan, bagi jemaat di Rongpundu, penata layanan, penetua diakon, saudara-saudara kami, tiap-tiap keluarga Kristenmu, Kau mengasihi mereka. Terima kasih sampai kami sekalian bisa mengakhiri tahun 2020 ini karena kasih Tuhan itu saja. Biarlah segala hal yang dirancang mereka, terutama dalam dunia bergereja, berjemaat, dan segala macam penata layanannya, kuduskan Tuhan. Biarlah didasarkan itu semua dengan kasih. Kami percaya mereka boleh dilindungi dari keadaan yang membuat mereka undur dari kasih Allah. Namun sebaliknya, berkati setiap harapan dan rencana bahwa mereka untuk boleh lebih mengasihi, bahwa mereka boleh melihat bahwa Allah terlebih dahulu lebih mengasihi mereka pula. Kau berkati setiap keluarga Kristen, anak-anak dalam tumbuh kembang, cita-cita mereka pada masa pandemi COVID ini sekalipun. Sebab Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau tidak ingin menjadikan kami orang-orang yang terbiar dan terlantar. Tapi justru sebaliknya, terlebih dahulu, bahkan sebelum dapat kami pikirkan, Allah menyatakan itu kepada kami. Allah menolong, Allah menyatakan pengasihannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama-Mu yang mengajar kami boleh berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.